Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan fala haula wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan baca tafsir Muyassar ayat 38 ba'dal mi'atain 238. Wahia qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Qala fi tafsir Muyassar, hafizu ayyuhal muslimuna, jagalah oleh kalian wahai orang-orang muslim, alas salawati al-khamsi, salat yang 5, al-mafrudati yang wajib, yang diwajibkan atas kalian. Menjaganya bil mudawamati, dengan senantiasa, ala adaiha, menunaikannya, fi awqatiha, dalam waktu-waktunya yang telah ditentukan, bisyurutiha, lengkap dengan syarat-syarat salat, wa arkaniha, rukun-rukunnya, wa wajibatiha, serta kewajiban-kewajibannya. Ini makna iqamatus shalah. Makna iqamatus shalah, ya, ay adauha fi awqatiha bisyurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Menunaikan salat itu di dalam waktunya, lengkap dengan syarat, rukun dan wajibnya. Wa hafizu, dan jagalah oleh kalian, ala salatil mutawassithah, salat yang ada, yang pertengahan, salatul mutawassithah, salat yang pertengahan. Bainaha, di antara salat-salat itu, di antara salat-salat fardu yang 5. Wahia, dan salatul wusta itu, ia adalah salatul asri, salat asar. Jadi salat wusta itu salat apa? Salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, wa qumu, dan berdirilah kalian, fi salatikum, dalam salat kalian itu, muti'ina lillah, dalam keadaan kalian taat kepada Allah, khashi'in, dalam keadaan kalian khusyuk, dzalilin, dalam keadaan kalian ya menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini salat, ya. Jadi jangan main-main salat, jangan main-main. Ya. Main-main, bercanda, gurau, ya. Udah khusyuk, ya, zalil, khusyuk batinnya, zalil zahirnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in khiftum, ayatul lati ba'daha, ayat berikutnya, fa in khiftum, kapan saja kalian takut, min aduwin lakum, dari musuh kalian, fasallu, maka salatlah kalian salatal khaufi, salat khauf, masyin, dalam keadaan kalian berjalan, au rakibin, ataupun berkendaraan, ala ayyi hayatin, dengan cara apapun, tastati'unaha, yang kalian mampu melakukannya, walau bil imai, bahkan meskipun sekedar dengan isyarat,
bahkan meskipun sekedar dengan apa? Isyarat bil ima. Au ila ghairi, atau salatnya menghadap ke selain jihatul qiblah. Menghadap ke selain apa? Arah kiblat. Ya, karena salat khauf. Ya, salat khauf ada yang bisa sambil jalan, sambil lari, sambil berkendaraan. Fa idza zala, tapi kapan saja hilang khaufukum, takut kalian dari musuh dan semisalnya, fasallu, maka salatlah kalian salata al-amni, salat aman. Kebalikannya salat khauf, salat apa? Salat aman. Salat dalam keadaan damai, salat damai. Ya, wazkurullah fiha, dan sebut-sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala dalam salat kalian. Wala tanqusu an hayatihal asliyah, dan jangan kalian mengurangi salat itu an hayatiha, dari tata caranya al asliyati, yang sebenarnya. Makna apa? Fadhkurullaha kama 'allamakum. Jangan kalian kurang-kurangi salat itu dari tata caranya yang sebenarnya. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kalian kepada Allah ala ma 'allamakum, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kalian min umuril ibadat, dari berupa perkara-perkara ibadah, wal ahkami, hukum-hukum, malam takunu, padahal sebelumnya kalian tidaklah ala ilmin bihi, tidaklah mengetahui, tidak punya ilmu tentang hal itu. Fal ilmu nikmah. Ya, al ilmu nikmat. Ilmu itu nikmah. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya tidak tahu kemudian menjadi tahu, itu bukti bahwa dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dijaga, yang namanya nikmat harus dijaga, ilmu harus dijaga. Karena nikmat itu harus dijaga. Kalau tidak, ya berubah menjadi nikmah, berubah menjadi azab. Kemudian berfirman, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Qala fi tafsir al-muyassar wal azwaj, dan para suami alladzina, yang mereka yang mutun telah mati, wa yatrukuna, dan membiarkan, meninggalkan zaujatin, istri-istri ba'dahum, sepeninggal mereka. Fa'alaihim, ya maka mereka para suami itu berkewajiban, wasiyatun, berkewajiban membuat wasiat, lahunna, untuk mereka para istri tadi, an yumatta'na, agar para istri tadi yumatta'na, tetap bertahan, bersenang-senang, sanatan tammatan, selama 1 tahun penuh, min yaumil wafati, dari hari kewafatan suaminya, bisukna, berupa tinggal, yang menetap, fi manzili zauji, di rumah suaminya, min ghairi ikhrajil warathati, tanpa harus ya mengeluarkan, mengusir dari rumah al warathati, ya min ghairi ikhrajil warathati, min ghairi ikhrajil warathati lahunna muddat sanah, tanpa hal itu ya mengurangi, apalagi mengeluarkan jatah waris untuk mereka. Muddat sanah, hal itu selama 1 tahun. Jatah warisnya mereka berapa? Jatah warisnya istri berapa? Rubu' atau sumun, 1/4 atau 1/8. Kalau tidak punya anak, ya tidak punya anak, dapat berapa? Suami nggak punya anak, dapat 1/4. Kalau suami punya anak, si istri dapat berapa? 1/8. Tidak berkurang jatahnya, ya paham? Jadi seorang istri apabila ditinggal mati oleh suaminya, maka dia mendapatkan ya mut'ah, mendapatkan mut'ah berupa apa? Tinggal di rumah suaminya tersebut, hak
Apa? Di sini ilal hauli, selama 1 tahun. Au min ghairi ikhrajil warasati lahunna, atau maksudnya tadi yang saya bilang, para ahli waris tidak boleh mengeluarkan dia dari rumah tersebut. Ya, muddat tasana, selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Kemarin berapa ayat sebelumnya kemarin? Ayat 230 berapa kemarin? 234. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Berapa? 4 bulan 10 hari. Kenapa ini sekarang 1 tahun? Katanya enggak boleh keluar dari rumah selama 4 bulan 10 hari kemarin kan? Sekarang enggak boleh keluar dari rumah suaminya selama berapa? 1 tahun penuh. Haul, ilal haul, 1 tahun penuh. Ya, kalau sudah haul baru boleh dinikahi. Ya, baru boleh dikeluarkan. Ya. Dalam rangka apa itu? Dibiarkan tinggal bersenang-senang di rumah suaminya. Jubron, dalam rangka untuk jubron, ya, menghibur li khatir zaujah, perasaan istri ditinggal mati suami. Wabirran, dan sebagai bentuk bakti bil mutawaffa, terhadap suaminya yang telah mati. Fa in kharajatiz zaujatu, tapi seandainya si istri-istri itu tadi dia malah keluar dari rumahnya, dari rumah suaminya, bikhtiyarihinna, atas pilihan mereka sendiri. Qabla inqidha'is sana, sebelum berakhir 1 tahun. Apa hukumnya? Nah, kalau keluar sendiri atas pilihan sendiri, fala itsma 'alaikum ayyuhal warathah, maka kalian wahai para ahli waris tidak berdosa. Nah, berarti maksudnya tadi ikhrajul warathah lahum. Maksudnya para ahli waris mengeluarkan mereka dari rumah suami. Ya, para ahli waris suaminya. Ya, suaminya meninggal, ada ahli warisnya kan selain istri. Ya, jadi kalian ayyuhal warathah, kalian ayyuhal warathatu, para pewaris laki-laki yang meninggal itu tidak ada dosa atas kalian. Ya, apabila si istri yang meninggal itu, istri suami dari suami meninggal itu, dia keluar dengan pilihannya sendiri. Fidzalika, dalam perbuatan itu enggak berdosa. Wala haraja 'ala zaujat, dan tidak ada dosa atas para istri fima fa'alna fi anfusihinna, tidak ada dosa dalam apa yang mereka perbuat terhadap diri mereka sendiri, min umurin mubahah, dari perkara-perkara yang mubah. Ya, pakai baju baru mubah, masak-masak di rumah mubah. Ya, mau apa terserah, yang mubah, yang penting tidak berdosa. Ya, tidak berdosa bagi mereka untuk, ya, wala junah alaihim bima fa'alna fi anfusihim ma'ruf, ya, tidak berdosa selama itu perkara mubah. Wallahu azza wa jalla fi mulkihi hakimun, wallahu azizun fi mulkihi. Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa di kerajaannya. Hakimun fi amrihi wa nahyi. Allah Subhanahu wa taala itu maha bijak fi amrihi, dalam perintahnya, wa nahyihi, dan larangannya. Jadi yang benar yang mana ini? 1 tahun apa 4 bulan 10 hari? Hah? Wa hadhil ayatu, ayat ini 1 tahun ini, ayat haul 1 tahun ini, mansukhatun, telah dihapuskan, tidak berlaku lagi. Ya, masa berlakunya sudah dihapuskan. Biqauli ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyra. Telah dihapus ayat ini, hukum yang ada dalam ayat ini dihapus oleh ayat apa? 234. Ya. Jadi yang benar berapa sekarang? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ya. Walil mutallaqati, dan wanita-wanita yang telah dicerai, mereka berhak, lam di sini istihqaq, mereka berhak mendapatkan mata'un, mendapatkan mut'ah, upah, pesangon, mendapatkan pesangon, mut'ah, pesangon, min kiswatin, berupa pakaian, wa nafaqah, ya, serta sangu, nafkah, al wajhil ma'ruf, ya, al mustahsan syar'an, ya, sesuai dengan kearifan setempat, sesuai dengan kearifan lokal, al mustahsan yang
nilai baik oleh syariat. Nilai baik oleh syariat. Haqqan ini adalah satu kewajiban, memberikan apa tadi? Pesangon kepada istri yang dicerai, ini adalah satu kewajiban. Haqqan, satu kewajiban. Atas siapa? Alladzina, atas orang-orang yang yakhafuna Allah wa yattaquna, takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah fi amri wa nahyi, dalam perintah Allah dan larangannya. Ya. Haqqan 'alal muttaqin. Tanda orang bertakwa, dia memberi pesangon kepada istrinya yang dicerai. Ya, kecuali pada satu perceraian apa? Kemarin khulu. Ya, kecuali pada satu perceraian khulu tidak ada. Karena khulu justru istri yang memberi, ya, memberi kepada suami. Ya. Ayatul atibadaha mithlu dzalikal bayani al-wadhihi, seperti penjelasan yang wadih, ya, seperti penjelasan yang gamblang itu fi ahkami al-aulad wan nisa, dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan anak-anak dan istri, ya. Sejelas itulah yubayyinullahu lakum, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayatihi wa ahkamahu, ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya, fi kulli ma tahtajuna ilaihi, dalam segala apa yang kalian butuhkan, fi ma'asyikum, di kehidupan kalian, wa ma'adikum, ataupun di akhirat kalian. Ma'ad ya apa? Ma'ad akhirat. Fi ma'asyikum, dalam kehidupan kalian dunia, wa ma'adikum, dan akhirat kalian. Likai ta'qiluha, kenapa Allah menjelaskannya dengan sedetail itu? Likai ta'qiluha, supaya kalian memahaminya, wa ta'malu biha, dan kalian mengamalkannya. Kalian memahaminya dan kalian mengamalkannya. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Berpindah topik, sudah selesai topik rumah tangga, tata rumah tangga sudah selesai. Tapi di sini ada keunikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat salat di sela-sela ayat perceraian. Ya kan? Itu ayat berapa tadi? 238, 239 kan ayat apa? Salat, hafidhu ala salawat, di sela-sela ayat apa? Ayat apa? Ayat perceraian. Disebutkan tidak ya Syekh Abdul Rahman? Saya lupa. Di ayat yang ke-239 ada pelajaran dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di di sini. Wa fil ayatul karimah fadilatul ilmi. Dalam ayat 239 ini terdapat keutamaan ilmu agama maksudnya. Wa na'ala man 'allamahu Allah ma lam yakun ya'lam. Dan kewajiban orang yang Allah beri ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui, kewajibannya apa? Al-itsara min dzikrillah, banyak ingat kepada Allah, banyak zikir. Fil isy'ar aidan, di dalam ayat ini juga ada syiar
Anal iktsar min dzikri, memperbanyak zikir, sababun li ta'limi ulumin ukhar, sebab ia diajari oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu yang lainnya lagi. Li'anna syukra makrunun bil mazid, karena bersyukur itu akan selalu bergandengan dengan ditambah. Ya. Syukur itu selalu bergandengan dengan ditambah. Ya. Jadi kalau jadi santri banyak zikir. Ya, bukan banyak main game. Banyak baca komik, banyak main game, banyak main. Bukan, jadi santri banyakin apa? Banyakin zikir. Dengan zikir itu Allah SWT akan mengajarkan ilmu-ilmu yang lain, ya, yang belum diajarkan. Ya. Tidak disebut di sini. Tidak ada keunikan gitu ya. Ada ayat salat di sela-sela ayat-ayat perceraian. Sama seperti ayat doa di sela-sela ayat-ayat puasa. Jadi Allah bicara ayat puasa, terus ayat doa, terus balik lagi ke ayat puasa. Sini Allah bicara tentang ayat perceraian, tentang anak, perceraian lagi, pengasuhan, perceraian, terus tentang sholat, terus tentang perceraian lagi. Ya, tentang perceraian lagi, masa iddah dan perceraian lagi. Sudah. Ya. Wallahu a'lam. Isyarat ya, meskipun perceraian itu menyibukkan, tetapi jangan sampai menelantarkan dari salat. Ya, perceraian itu meskipun menyibukkan, urusan rumah tangga itu meskipun menyibukkan, tetapi tidak boleh sampai menelantarkan salat. Atau biasanya meskipun sibuk, perceraian itu meskipun menyibukkan, urusi anak meskipun menyibukkan, orang-orang bertakwa itu tetap ya menjaga salat. Wallahu a'lam. Atau yang lain lagi, Ustaz. Ya, seperti wasta'inu Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innaha lakabirun 'alal khasyi'. Perceraian itu berat. Perceraian itu berat. Maka ditambal, dihibur dengan dengan salat. Salat itu menghibur. Ya. Salat itu menghibur hati yang sedang ya galau, ya, hati yang sedang galau. Maka rajin-rajin zikir, rajin-rajin salat. Antum sebagai santri rajin zikir, ya, rajin salat. Allahu a'lam. Makasih bihadzal qadar. Sallallahu alaihi wasallam.